happy-nya adalah aku juga secara nggak langsung jadi banyak belajar. Karena kan balik lagi aku bukan major sastra Inggris, aku yang memang banyak hal yang aku temuin baru gini. Oh gitu. Oh cara ngajar ini tuh gitu dan itu interesting banget gitu. Kalau dari kecil sih enggak ya. Orang di rumah juga nggak ada yang active speaker gitu, nggak ada yang ngajarin bahasa Inggris juga tuh nggak ada. Orang tua juga nggak bisa gitu. Jadi orang tua bilang, oh coba les bahasa Inggris gitu awalnya ya. Akhirnya aku coba-coba nih les bahasa Inggris. Oh ternyata aku seneng ya bahasa gitu. Bukan hanya menyampaikan materi, guru juga di kelas kan dia muter otak nih gimana sih caranya ngehandle anak yang anak ini cara belajarnya beda-beda, personalitinya beda-beda. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya, kali ini aku ngobrol sama kakak tingkat aku di kampus. Dan sekarang dia ngajar juga sih sesuai dengan jurusannya, cuman ngajarnya di tempat yang berbeda. Boleh perkenalkan diri dan jelasin perannya sekarang apa? Oke. Hai semua pendengarnya Rehan. Hey. Kenalin, aku Hairunisa. Biasa kalau di kampus dipanggilnya Cair, tapi unexpectedly setelah kerja orang-orang manggilnya malah Chair. Jadi beneran bahasa Inggrisnya kursi gitu. Jadi gitu. agak aneh ya dengernya. Awalnya aku memulai karir itu nggak langsung ngajar. Aku masuk ke marketing dulu. Dari marketing baru setelah hampir 2 tahun aku akhirnya balik lagi nih ke habitat aku yaitu ngajar. Tapi walaupun udah ngajar aku tetap freelance yang berkaitan sama marketing gitu. Jadi aku sekarang ada di 2 tempat freelance juga. Jadi ya total aku bekerja di 3 tempat. Yang pertama aku di salah satu tempat pengajar ya, ada di Bogor. Dan aku juga 2 tempat menjadi seorang yang satu copywriter, yang satu social media specialist gitu. Sangat multi talenta sekali. Mencari ini ya peruntungan dan gak mau ketinggalan nih sama dunia digital yang terus berubah ya. Jadi gak mau ketinggalan untuk terus ambil andil di sosial media. Oke, tapi kalau soal nama, memang kalau di lingkungan rumah atau temen dipanggilnya apa? Cair, apa? Beda-beda nih. Kalau temen dari Teman kecil pasti manggilnya Nisa. Terus kalau misalnya teman-teman mulai dari SMP sampai kuliah itu banyak yang manggilnya Cair, ya kan? Terus Di kantor, dari yang kantor pertama sampai yang sekarang dipanggilnya Chair. Jadi aneh banget nih ya, emang aneh banget. Kalau di rumah? Di rumah ada 3 nama. Beda lagi, setiap orang beda manggilnya. Kalau papaku manggilnya Nisa. Kalau mamaku manggilnya Dede. Kalau adekku yang cewek manggilnya Pica. Pica? Banyak. Iya, Pica. Pica. Kenapa Pica? Karena aku orang Bugis ya. Dan sebenarnya kalau yang paling muda manggil yang paling tua itu biasanya pakai Pu di Bugis itu. Misalnya Pu Raihan, Pu Nisa gitu. Tapi karena dulu adek aku diajarinnya pas dia masih kecil, jadi dia gak akan bisa ngomong Pu Nisa. Akhirnya dia manggilnya Pica gitu. Pasti kan nama-nama ke bawah sampai sekarang. Dia udah SMA sekarang. Emang berapa bersaudara? 4 bersaudara. Tete anak berapa teh? Aku anak kedua dari 4. Dan 3 cewek, 1 cowok. Yang ketiga cowok. Oke, sebelum kembali ke topik, ini ada yang mau dipromosikan gak gitu? Apakah ada project pribadi atau apa? Nanti rencananya tuh kayak ngobrol sama banyak orang gitu, yang ngobrolnya banyak, yang dengarnya banyak. Ya harapannya sih bisa saling memperkenalkan diri gitu sih. Oke.
Kalau misalnya, yang aku bisa promosikan adalah aku punya bisnis sendiri namanya Bepa Cening. Ini buat teman-teman yang tinggal di daerah Depok, Bogor, ataupun Jakarta bisa banget order pisang hijau aku, Bepa Cening. Ini kerja sama antara aku dan mamaku. Jadi, bisa dibeli langsung ke Instagram @bepacening, P-nya 2, N-nya 2, dan terakhirnya underscores. Itu pertama. Kedua juga kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya ataupun mau lagi cari-cari nih orang yang mengerti bidang copywriting dan social media specialist nih, misalnya bisnisnya stuck atau pengen tahu jati diri untuk menjalankan bisnisnya nih, bisa banget langsung hubungin aku gitu. Kayak aku ini deh minder deh kayaknya ini soal Dan copywriting. gitulah. Tapi kalau Bepa Cening nih nanti melayani pesan antarnya gimana tuh? Apakah lewat aplikasi atau memang punya kurir sendiri apa gimana? Saat ini kita belum ada di aplikasi, seperti Ya, seperti ya itu, dan Grab itu ya. Tapi, aku ada di salah satu e-commerce yang depannya toko. Nah, eh, ini bisa langsung aja ke sana. Nah, memang kalau dari aku, merekomendasikannya pesan langsung aja ke aku. Jadi nanti kita cari salah satu ekspedisi paling murah gitu. Jadi misalnya dikirimnya same day gitu ya, jadi, langsung sehari sampai. Nah, itu cari yang paling murah bisa atau gimana itu bisa dari aku nanti, kalau kawasannya terjangkau aku bakal kirimin, dan memang ada terms and condition-nya di mana produk aku juga nggak akan bisa terlalu lama di jalan dan macamnya gitu. Jadi ada komunikasi dulu nih antara aku sama, customer-nya gitu. Jadi aku juga make sure aku set expectation ke, customer. Takutnya kalau misalkan aku dari awal bilangnya bisa, padahal dia jauh banget, terus tahu-tahu sampai sana, pisang ijonya udah nggak layak makan atau gimana gitu. Jadi ada discuss terlebih dahulu dulu gitu. ya pokoknya yang di daerah Bogor dan juga Depok yang mungkin Mhm. pengen pisang hijau, ini kayak otentik gitu nggak sih? Maksudnya kayak itu tuh asal Bugis nggak sih atau apa Betul, gimana? yes, Ya, betul. Dia asal daerah Sulawesi Selatan ya. Nah, orang tuaku dulunya dari sana. Jadi kita mengembangkan resep ini udah dari lama juga sekarang sampai sekarang. produknya apa aja sekarang? Sekarang produknya lumayan ada banyak. Yang pertama yang jelas ya pisang ijo yang memang sudah bisa dibeli untuk teman-teman yang mau nikah atau mau lamaran. Ini bisa jadi gubukan ya dengan harga yang sangat murah. Atau kita juga menawarkan kue tampah, kue-kue basah gitu ya. Ya, Dan memang ini bervariasi, bisa dipesan menunya kayak ada sosis Solo, ada dadar gulung dan sebagainya macamnya. Bisa diorder untuk acara-acara besar juga tuh. oke langsung aja nanti berarti langsung ke Instagram aja ya. Iya betul, Bepa Cening. Oke, kembali ke topik nih. Yes. Cerita sebagai guru kan mungkin kalau seguru sebagai guru apa ya? Kayak guru basic belum ke guru bahasa Inggris gitu. Mhm. Itu kan mungkin udah mulai dari kuliah. Nah, apa sih apa ya perbedaan kayak experience-nya gitu ngajar yang memang umum gitu, ngajar Mhm. yang bahasan umum sama sekarang nih dan tempatnya pun beda kan, ini mungkin di sekolah yang apa ya, yang formal dan Iya, informal. Informal nggak sih atau betul. apa? Iya, jatuhnya nggak formal ya Edukasi itu karena kan ini kan ada 3, skills ya. formal, informal, sama non formal. Ya nggak sih? Iya, ini masuknya dia non formal ya. Informal, non formal. Oke, lanjut aja dulu deh. Iya, gitulah ya kita. Ya. Nah, jadi sekolah ini kan sebenarnya cuma ngasah skill anak-anak ya, dan memang kita fokusnya ke conversation di mana anak-anak benar-benar itu full bahasa Inggris di kelas, sama sekali nggak boleh bahasa Indonesia gitu. Termasuk buat anak-anak 3 tahun gitu. Jadi udah full bahasa Inggris. Emang kita sistemnya pembiasaan juga. Nah, perbedaannya tentu pertama dari segi anak ya. Anak-anak ini Ya. beda banget gitu. Jadi kalau di negeri atau di sekolah-sekolah gitu ya, nggak hanya negeri gitu. Ini orangnya cenderung banyak banget kan, dan memang Ya. kalau di sekolah-sekolah pelajarannya gak cuma satu yang harus di-handle gitu kan. Dan terlepas dari itu ada administrasi yang lumayan banyak kayak rapot dan lain-lain.
Ya. Bukan berarti sekarang aku nggak lepas dari yang namanya semacam report gitu, enggak. Aku tetap ada. Jadi kalau misalnya anak-anak ini di pertengahan sebelum kita meeting sama parents-parentsnya nih, orang tuanya, itu Eh, kan ada laporan. Aku akan menulis laporan setiap anaknya seperti apa gitu. Dan aku juga harus nulis tindak lanjutnya seperti apa nih anak ini untuk menindaklanjuti apa yang masih kurang-kurang dan bisa diimprove. Dan terakhirnya kita setiap beres kelas, misalkan dia dalam satu buku itu bukunya udah selesai nih, kita akan ada yang namanya seremoni gitu. Jadi untuk merayakan kamu selesai buku gitu. Ini jadi kayak wisuda wisuda gitu. per bukunya gitu. Per buku, karena mereka nanti akan presentasi, kita undang orang tuanya, jadi orang tuanya akan melihat langsung anaknya presentasi atau misalnya role play bahasa Inggris gitu. Itu aja sih sebenarnya jauh beda banget ya, karena kalau yang sekarang kan tentu fokus ya bahasa Inggris dan emang ya udah seputar bahasa Inggris aja gitu. Kalau di sekolah formal kan ya udah nih kita beneran banyak banget apa banyak banget yang namanya Subjeknya. subjeknya dan media pembelajarannya kita juga dituntut untuk punya sendiri gitu. Makanya guru formal tuh hebat banget kan, dia harus cari cara nih gimana, apalagi kalau anak-anak yang lebih muda gitu ya, yang kelas rendah, harus dibikinin media-media yang konkret Ya, gitu. ya. Kalau di tempatku tentu harus konkret, tapi bedanya karena ini ya sistemnya juga swasta ya, kita udah disediain PowerPoint, udah Benar. disediain barang-barang, pensil warna, apapun itu tuh udah sediain. Jadi kita kalau datang kerja teacher-teacher di sekolah formal tentunya disejahterakan dengan disediakannya media-media pembelajaran dari sekolah gitu atau lembaganya, karena hal-hal ini nih yang beneran kayak penting banget gitu, dan guru-guru jadinya nggak perlu mikir ataupun bahkan keluar uang sendiri gitu untuk bikin media-media ini gitu. Karena kan Ya, mostly juga gajinya nggak seberapa ya, banyak gitu, banyak banget. Dulu temanku juga banyak yang cerita sebelum diangkat jadi apa gitu misalnya dituntut bikin media tapi gajinya juga nggak memadai gitu. Jadi aku semoga berharap banget teman-teman guru aku sejahtera, karena banyak banget kan temanku kalangan guru gitu. suka nonton drakor nggak? Drakor Tahu? ya? Ya, drakor yang keras, bukan keras, crash course Apa tuh? in romance. Pernah denger nggak? Oh, nggak tahu. Aku kira Eh, kamu mau ngomong Sky Castle. dia itu nyeritain bahwa ya persaingan tuh ketat. Terus dia ada bimbelnya bimbel matematika gitulah. Mhm. Jadi dia di sana tuh ada kayak guru bintang gitu. Jadi si orang tua muridnya tuh bersaing gitu supaya gimana caranya si anaknya belajar di guru bintang itu. Jadi mereka Oh, ketika ada pendaftaran kelas tuh ngantri gitu di pinggir jalan gitu buat ngedaftarin anaknya. Jadi oh my God. dia tuh ngajar tuh udah ada kameranya, terus Mhm. udah ada timnya, udah yang nyiapinnya gitu sih. Jadi mungkin kalau pengen ya dari segi pengajarannya prima, memang kayaknya jadi guru tuh ketika kelas tuh Mhm. udah siap tampil aja gitu. Jadi Betul, nggak perlu betul. mikirin apa-apa gitu nggak sih? Betul sekali. Itu kan yang sebenarnya juga jadi akhirnya guru, aduh capek belum ini, belum itu gitu. Padahal sebenarnya kan tugas utamanya itu adalah ya itu tadi ya mendidik gitu, dan Itu mendidik juga benar. bukan hanya menyampaikan materi. Guru juga di kelas kan dia muter otak nih gimana sih caranya ngehandle anak yang anak ini cara belajarnya beda-beda, personalitinya beda-beda gitu. Jadi cara kita ngehandle satu murid dengan yang lainnya tuh nggak bisa sama. Udah gitu Ya, tiap ya. anak, tiap anak juga gak bisa di-treat dengan cara yang sama gitu. Nah, itu kan guru nih hebat banget lah Iya, ya. gitu. Mungkin Betul. guru yang kita temui ya mungkin mostly di anak negeri ya sih, maksudnya kayak Mhm. yang performance-nya kurang bukan berarti gurunya ya kurang juga gitu, cuman Betul, memang betul. memang apa ya namanya, dari segi fasilitas penunjangnya yang memang enggak menjadikan guru itu jadi hasilnya baik lah ngajarnya Iya, kayak gitu. nggak 100% gitu lah ya, nggak kayak Ya, ya. all out, karena ya banyak bisa jadi banyak yang dipikirin ya gitu akhirnya, jadi oh nggak cuman fokus di ngajar gitu aja karena udah keganggu sama yang lainnya gitu. Oke, nah, eh pertanyaan selanjutnya tuh
selama berarti kerja di sana tuh, Nah, yang dikerjakan selain mengajar tuh apa aja? Kan tadi juga sempet sempet dibahas bahwa kayak waktu kita ngajar tuh ngeliatin juga perkembangan si murid-muridnya. Nah, apa sih yang dilakuin selain mengajarnya gitu? Dan jadi sebelum dan sesudah tuh apa sih hal yang dilakuin? oke. Ini kalau secara keseluruhan ya, Iya, misalnya iya, iya. report nih ya yang harus dilaporkan setiap pertengahan buku dan akhir buku sebelum wisuda, itu ada yang namanya report di mana nanti, eee, sebagai guru aku harus nulis setiap anaknya itu seperti apa di kelas, Eh, gitu. Seperti apa dalam segi sosialnya dengan teman-temannya, ya, pribadinya saat belajar, apakah antusias, apakah aktif nih speaking-nya seperti apa, dan tentunya apa yang aku laporkan itu berdasarkan, aspek bahasa Inggris. ya. Pertama ada speaking, writing, grammar, reading, writing, listening, sama satu lagi aku lupa. Aku gak inget ya, satu lagi Oke, nih oke. ada lagi gitu ya. Nah, jadi dari segi itu semua gitu harus dilihatin misalnya anak ini, oh speaking-nya bagus tapi ternyata dia writing-nya belum bagus nih. Oh, satu lagi vocabulary ya. Nah, Ya, oke. ternyata dia kurang nih dalam segi menulis dan sebagainya macamnya. Jadi nanti aku Eh, nulis di report-nya nih, bisa ditingkatkan dalam segi vocabulary dengan cara apa, nanti aku kasih action plan misalnya dia karena di IF kita juga menyediakan aplikasi untuk mereka berlatih, jadi ya. aku rekomendasiin di situ nanti berlatih di sini gitu, di aplikasi ini. Atau mengikuti kita juga ada ekstrakurikuler jadi, itu siapa tahu bisa meningkatkan vocabulary dan juga speaking gitu atau kepercayaan dirinya gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Habis itu kita juga ada di akhir aku akan, eee, tulis juga laporannya mengenai anaknya seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar, dilaporkan gitu, seperti apa anaknya dan, orang tua juga mengetahui progresnya seperti apa dan kalau ada hal-hal yang butuh melibatkan orang tuanya juga aware gitu, dia tahu harus ngapain anaknya bisa di-improve di bagian mana gitu. Itu sih kalau selain mengajar ya, dan kita juga ada waktu untuk meeting dengan orang tua, kita juga, aku juga ada suka disuruh isi event-event di sekolah-sekolah gitu kadang-kadang Ya. atau, jadi juri ini misalnya ada sekolah yang butuh juri storytelling atau speech gitu. Nah itu biasanya ngambil juga dari tempat kita gitu. Terus, suka jadi MC misalnya kalau kita ada kuis di Eh, yang berkaitan sama orang tua atau seminar gitu. Kayak gitu sih di luar mengajar. kalau kalau meeting sama guru tuh waktu waktu misalkan sebelum apa namanya, sebelum kursusnya berjalan apa kayak gimana? Macem-macem kita ada 2 kali meeting lah ya. Pertama ketika mereka baru mendaftar itu pasti akan ada meeting, kedua di, pertengahan level ketika kita fokus membahas tentang progres anaknya gitu. Jadi di awal kita set expectation nih, ekspektasi ibunya atau Eh, ayahnya seperti apa untuk anaknya, itu akan ada di awal gitu. oh ya, kalau perbedaan treatment dari mengajar ke yang kecil dan yang gede apa tuh kayak bedanya kan mungkin yang gede Betul, udah bisa diajak betul. bercanda yang kayak gitu gimana tuh? Jangankan bercanda ya, dari segi karena ini kita udah bayangannya udah nggak bisa pakai bahasa Indonesia Iya, iya, iya. ya. Nah, di kelas itu kalau dengan anak-anak dewasa, bahasa Inggris yang digunakan itu harus yang high level, yang udah tinggi gitu. Jadi Eh, istilah-istilahnya banyak yang udah tinggi gitu. Tapi kalau di anak kecil nggak bisa dong pakai bahasa Inggris yang tinggi-tinggi. ya. Nah, di anak-anak kecil ini pasti bahasanya disederhanakan, bahasa Inggrisnya disederhanakan dan menggunakan TPR atau kayak gerak tubuh gitu. Misalnya sesimpel buka halaman, kalau anak gede kan cuman tinggal bilang, "Oke, open page bla 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 bla," gitu. Kalau anak kecil harus ditulis dulu open page misalnya 21,
21 dalam bentuk tulisan. Habis itu aku tunjukin lagi pakai jari 21. Habis itu aku tunjukin lagi 2 and 1 gitu. Karena anak-anak nggak tahu 21 apaan tuh gitu. Dalam hati kan nggak mungkin dia langsung tahu 21 Bisa apa. mereka baru tahu mungkin angka puluhan, Iya, belasan. 1 sampai 20 mostly kan. Iya. 21 apa? Jadi habis ditulis, mereka punya banyak cara. Bisa buka bukunya berdasarkan apa yang udah aku tulis, atau kalau mereka melalui visual tangan aku, mereka bisa liatin aku ulang-ulang aku ngomong 21 atau or 2 and 1 gitu. Jadi mereka akan cari di bukunya gitu dan itu kita nggak boleh bantu. Itu kemandirian gitu. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Dan kalau anak-anak itu ada rutinitas. Jadi kayak di awal akan ada nyanyi-nyanyi dulu, di akhir ada nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada namanya phonics ya. Kalau Apa kamu tuh pernah phonics? dengar phonics, cara membaca dalam bahasa Inggris, ya ini karena aku sebenarnya bukan dari jurusan sastra Inggris ya. Jadi aku berdasarkan pengalaman aja. Jadi phonics tuh memang salah satu cara mudah juga untuk anak-anak membaca tulisan bahasa Inggris. Misalnya susu ya, milk. Iya, gitu milk. kan. Kan tulisannya M-I-L-K. Nah, kita nggak tahu nih, cara baca gimana milk. Kan anak-anak nggak langsung tahu milk gitu atau apa gitu kan kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ada namanya phonics di mana cara bacanya M jadi I, I jadi ih, L jadi L, K jadi ke. Jadi cara bacanya gini, M-I-L-K, M-I-L-K. Deket kan dengan milk? Iya. M-I-L-K. Nah, jadi phonics itu untuk semua alfabet ada. Mau aku sebutin? Boleh. Ini jadi dari A B C D ya kan biasa kita A B C D E F G gitu kan. Coba sekarang kalau baca milk pakai ejaan yang itu. M I L K. Milk nggak bacaannya? Buat anak kecil nggak akan tahu dong. Hah? Milk. Pasti gitu dong kalau ngikutin keejaan asli. Tapi kalau pakai phonics jadinya gini. M-I-L-K. Nah, A B C D sampai Z itu kayak gini. A B K D E F G gitu. Kayak gitu sampai akhir. Nanti dari situ baru dikonversi ke bahasa ngobrolnya jadi gitu. Bisa ketahuan. Jadi karena kalau anak-anak kan ya udah yang penting dia tahu cara bacanya dulu kan. Iya. Karena kan banyak yang ikut belum bisa baca nih. Jadi kita fokus cara bacanya. Misalnya ke ngomongnya dulu gitu ya. Betul. Misalnya drink. Drink kan D-R-I-N-K. Nggak ada kan drink sama sekali kedengerannya gitu. Benar. Terus mereka nggak tahu cara bacanya gimana aslinya. Jadi makanya pakai phonics. Jadi D-R-I-N-K. Drink. Deket kan? Gitu. Itulah namanya phonics. Phonics. Gitu. Oke, berarti ketika kita masuk tuh syaratnya apa? Akan ada interview dulu ya tentu dan memang interviewnya full bahasa Inggris dan memang ada tes-tesnya juga, ada tes logika, ada juga TKT namanya, teaching apa ya aku lupa lagi singkatannya apa, pokoknya itu dia ngajar gitu ya, basic tentang ngajar gitu dan itu ada tesnya. Jadi kayak dicek seberapa paham sih orang ini tentang ngajar gitu. Terus ada juga semacam tes keahlian bahasa juga. Ya. Oke, selama menjalani nih udah berapa lama sih? Aku di sini tuh baru 1 tahun. Ya, itu tantangan apa sih? Hal apa kayak gitu? Serunya apa? Serunya apa ya? Serunya apa dan hal yang menantangnya apa gitu? Oke. Serunya apa? Sebagai pribadi yang sangat suka anak-anak, serunya tentu
apa ya, ngajarnya tuh happy gitu. Karena Iya, ketemu anak-anak dengan walaupun memang anak-anak juga mood-nya beda ya. iya, Ketemu anak-anak itu jadi mood booster tersendiri juga gitu, kayak heeh, tadinya lagi bete atau gimana nih, terus ketemu anak-anak akhirnya juga akunya juga harus happy dong kalau ketemu ya. Dan anak-anaknya juga suka cerita macem-macem, nah itu juga jadi, mood booster juga gitu. Dan memang, mmm, happy-nya adalah aku juga secara nggak langsung jadi banyak belajar. Karena kan balik lagi aku bukan major sastra Inggris, aku iya. yang, memang banyak hal yang aku temuin baru, "Gini, oh gitu," gitu. "Oh cara ngajar ini tuh gitu," gitu. Dan itu interesting banget gitu untuk tahu cara ngajar sesuatu hal gitu, karena kayak grammar gitu-gitu kan, ya udah nih ngajarin orang kadang-kadang kan fokus ke formulanya seperti apa gitu. Ya, Kalau di sini enggak, cara belajar kita beda. Kita beneran fokus kepada, belajar dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Jadi anak-anak banyak, dilatih dengan game, dengan, kuis, dengan, banyak cara deh pokoknya. Tiba-tiba ada project, nah project-nya juga seru-seru gitu. Jadi memang hal-hal ini yang bikin aku juga jadi menarik dan pengen lebih kreatif terus gitu tiap pertemuannya, itu yang menyenangkannya ya, itu. kalau yang menantang, Menantang. Menantang tentunya tiap kelas kita nggak tahu kondisi anak akan seperti apa gitu ya. Jadi hal yang menantang untuk aku adalah gimana caranya bikin anak-anak ini mood untuk belajar gitu. eee, Setting mood anak-anak gitu. Makanya di awal tuh suka ada yang namanya warmer, di mana aku menyiapkan dulu nih tenaga dan fokusnya anak-anak dengan kegiatan warmer. Biasanya ya, warmer ini ya kayak game kecil-kecilan gitulah di awal, sambil nunggu yang lain mungkin ada yang belum datang gitu kan. Nah itu biasanya, itu menantang banget karena tentu komunikasi ke anak beda-beda ya, nggak bisa langsung misalnya nggak boleh ada yang dia lakukan dan itu nggak boleh dilakukan di kelas gitu. Nah itu kan nggak bisa langsung ada anak yang nggak bisa langsung dilarang, ada yang akan langsung nangis, heeh, gitu. Nah itu kan tantangan banget nih cara, eee, komunikasi kita ke anak. Misalnya pertama, ada anak nih, ini ngambekan banget misalnya ya, ngambekan banget. Dia bawa tab ke kelas. iya, Gitu kan. Sedangkan kita waktunya bukan untuk main tab. Cara heeh, kita berkomunikasi nggak bisa langsung bilang, nggak "Maaf nggak boleh, boleh," iya, nggak boleh langsung main ini, harus dimasukin ke tas, nggak bisa. Ini anak akan ngamuk dan nggak akan mood untuk belajar sampai akhir kelas. Caranya gimana? Aku karena ya itu ya balik lagi belajar karena pengalaman, aku bilang gini, "Oh kamu bawa tab ya? Coba dong nanti pas break time ajarin Miss ya, cara main game ini gimana?" eee, "Oh, oke Miss, oke. Now you can put that in your bag." Dia taruh dulu di tasnya, gitu. iya. Jadi ini nih permainan psikologi yang sangat berat gitu ya. Gambling gitu, gambling kayak, aduh gimana nih gua harus, treat anak ini gimana nih, mood-nya gue baca-baca dulu nih gimana nih, gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang bahkan 20 menit, 30 menit awal kelas tuh, setting mood anak-anak Mengondisikan, dulu, ya. mengondisikan kelas dulu, utamanya yang anak-anak kecil gitu. Jadi itu sih, tantangan dan juga keseruannya ya, jadi keseruannya sendiri Betul. memang udah suka anak-anak gitu ya, jadi Mhm. mood-nya juga naik gitu dan tantangannya tadi itu sendiri meskipun mereka ya mood booster gitu, tapi memang mereka juga dengan datang dengan karakter yang beda-beda. Betul. Memang tadi kan bilang sadar kayaknya suka ngajar tapi ngajarnya lebih ke bahasa Inggris, itu tuh Mhm. sadarnya kapan dan kenapa gitu? Kayak Oke. ada momennya nggak? Mmm, sadarnya itu ketika, pandemi ya. Pandemi kan banyak nih kira-kira kegiatan kosong ya, sampai Betul, akhirnya aku bisa jualan segala macam gitu. Nih jualan juga kan aku mulai saat pandemi, jadi banyak hal yang aku mulai saat pandemi karena aku gak bisa diem gitu, kayak, "Ah masa gue diem doang capek sih?" Gitu gitu kan. kayak stres gitu kalau diem aja. Iya, yang dulunya banyak gerak gitu kan, organisasi sana sini, akhirnya pandemi, orang-orang pada PPL, aku udah beres kan PPL-nya dulu ya, udah beres beres duluan Iya, waktu di Filipina itu. Nah, akhirnya
aku dipulangkan lah, kan aku pulang dong, nggak ada kegiatan di sana sambil nungguin orang PPL gitu. Ya. Aku di rumah, gue ngapain ya? Udah akhirnya aku jualan gitu. Nah pas udah jualan masih kosong nih kegiatan gitu. Ah, aku pengen ngajar gitu. Apa ya yang bisa aku ajarin ke orang-orang gitu? eh, Oh, aku dari dulu bisanya bahasa Inggris sih yang ada basicnya gitu. Akhirnya aku mengajarlah, coba bahasa Inggris dulu lewat aplikasi ya, namanya apa ya? yang Jadi warna pink itu. iya betul. Jadi orang tua mencari guru-guru. Betul, nyari guru-gurunya di aplikasi itu gitu. Dan udah ada bayaran per pertemuannya berapa gitu segala macam. Nah, akhirnya dari situ mulai ngajar nih, dapat klien dari macam-macam kota. Dan memang dari dulu juga waktu kuliah udah pernah ngajar dosen kan, aku juga pernah ngajar dosen waktu di UPI dan Ngajar lain-lain. dosen. Iya, aku pernah ngajar dosen. Jadi Maksudnya dosen, ngajarin dosen ada yang minta diajarin apa gimana? iya betul, minta ajarin bahasa Inggris Oh, oke. gitu. Jadi akhirnya dia ngajakin ngajakin CS mahasiswanya untuk ikut les sama aku. Jadi tiap les kadang-kadang bareng-bareng gitu. Jadi murid aku ada 6 kadang-kadang termasuk dosennya gitu. Itu Eh, dulu. Nah akhirnya aku rasa bisa nih diterusin gitu mumpung akunya juga free. Akhirnya aku sadar, oh basicku banyak yang aku bisa di bahasa Inggris. Akhirnya aku, iya deh bahasa Inggris aku juga seneng lagian gitu. Terus ya udah, itulah akhirnya tersadar, oh iya bahasa Inggris sih emang dimana aku seneng ngajarinnya, nyari-nyari metodenya gitu. Dibandingkan pelajaran lain gitu, aku justru malah emang aku bisa, tapi aku nggak ngerasa pede untuk ngajar subjek itu gitu. memangnya dari dulu tuh maksudnya keakraban dengan bahasa Inggris tuh karena apa sih? Memang dari rumahnya juga udah terbiasa atau lagi kecil suka sama hal apa gitu, jadi kayak ya kenapa itu, maksudnya hal apa yang memang bisa menguatkannya gitu? Oke, dari kalau dari kecil sih enggak ya, orang di rumah juga nggak ada yang active speaker gitu, nggak ada yang ngajarin bahasa Inggris juga tuh nggak ada, orang tua juga nggak bisa gitu. Jadi awalnya itu karena, orang tua bilang kalau misalnya, eee, "Oh coba les bahasa Inggris," gitu awalnya ya. eh Akhirnya aku coba-coba nih les bahasa Inggris, oh ternyata aku seneng ya bahasa gitu, dan memang eh di sekolah juga ada ketertarikan dan nilai-nilainya bagus karena mamaku akhirnya lihat itu dan coba ngasih les gitu. Terus sempet private juga 1 tahun apa ya, ya private 1 tahun, eee, terus abis private udah tuh berhenti di situ. Pas mulai SMP, aku tuh dulu punya teman-teman yang emang lumayan banyak seneng penyanyi-penyanyi luar gitu kan. Terus akhirnya aku juga, eh "Oh iya seru ya," gitu. Terus aku juga kayak One Direction, Taylor Swift gitu. Terus aku seneng gitu dulu ya waktu, apa, SMP. Dan aku juga dari dulu udah main YouTube dari SMP, bahkan dari SD kelas 6 tuh aku udah main YouTube. ya, ya, Nah, ya. dari situ aku tuh sering banget nemu vlog gitu. Dari dulu kan kita zaman SMP nggak ada yang tahu vlog nggak sih? Iya nggak sih? Iya, ya, ya. Nah, aku tuh iseng banget dulu nyari di YouTube, aku dapet nih vlogger orang London eh gitu. Nah, ini tuh dia pakai British accent kan. Terus aku tuh kayak, ih seru ya ngeliatin kegiatan sehari-harinya. Akhirnya aku nonton lah dia dan geng-gengannya. Dan nggak sadar aku tuh gak pakai subtitle sama Subtitle ya. sekali, heeh. Aku seneng aja deh liatin dia, dengerin dia, kegiatannya dia menarik, segala macem gitu, aku tontonin terus. Semua semua gengannya dia, gengnya tuh ada kayak bersepuluh tuh aku tontonin satu-satu. Tiap hari kalau mereka pada ngupload apa tuh aku pasti nontonin, gitu. Sampai 3 tahun tuh, pokoknya aku 3 tahun kayak gitu. Terus nggak sadar ternyata, oh ini bikin aku jadi secara gak langsung belajar gitu, dan aku juga jadi belajar tanpa tahu artinya gitu kan. Jadi kayak udah di eh luar kepala aja gitu. Nah,
itu sebenarnya efektif belajar bahasa Inggris. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, gitu. Iya. Itu yang efektif ternyata gitu. Dan memang kalau kenapa efektif, kalau kita belajarnya pakai bahasa Indonesia lagi, ngartiin satu-satu lagi, itu kita akan stuck di bagian, ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Gitu. Tapi Ya, kalau misalkan kita belajar langsung bahasa Inggris, langsung digunain, langsung tahu meaning dalam artian konkretnya gitu, tanpa harus tahu dalam bahasa Indonesianya apa, itu kita akan lebih cepat belajarnya, gitu. Dari situ akhirnya aku, oh banyak banget nih ternyata vocabulary yang aku tahu dari gara-gara aku nonton. Terus akhirnya di SMA mulai, eee, ketemu guru-guru yang lebih asik karena dulu aku sekolahnya, swasta ya, dan iya ya, tidak dipungkiri bahwa guru-guru swasta kan muda-muda ya, betul. dan, jatuhnya mereka lebih banyak yang energetik juga gitu. Yang nggak bilang guru negeri nggak energetik, nggak. Ada juga yang energetik, tapi di swasta hampir semua guru itu dituntut untuk kayak gitu, gitu kan. Nah, nggak ada yang senior, sekalinya senior pun itu beneran masih energetik, masih yang, 100% gitu ininya. Nah, aku beneran banyak exposure juga, dibantu juga sama guru-guru di, SMA aku, yang akhirnya aku juga makin semangat. Terus kuliah juga dapet dosen-dosen yang mendukung aku, kalau ada lomba aku dikasih tahu, terus kalau ada apa-apa aku disuruh maju paling duluan gitu, biar, "Ya udah nggak apa-apa, coba dulu aja," segala macem gitu. Makanya aku sampai sekarang kalau aku ke Tasik yang aku utamain adalah ketemu dosen-dosenku, karena mereka nih peran penting yang mendidik aku punya karakter mau nyoba juga gitu. Jadi sampai sekarang kalau aku ke Tasik yang nggak aku pernah tinggalin adalah aku pasti visit dosen-dosen aku, gitu. Ketimbang teman-teman aku ya, karena mungkin kalau teman-teman kan agak lebih susah ya ketemunya, kalau dosen kan Betul. mereka udah Mereka sih pasti pasti di ada di kantor. ada di kampus gitu. Betul, heeh, dan mereka juga seneng dong, pasti mereka ada waktu luang terus tiba-tiba disamperin. Itu sih sejauh ini yang aku rasain, kenapa, aku rasa, "Oh bisa nih aku," dan exposure aku juga udah banyak gitu, jadi aku kenapa pede tuh karena dari sana. Kalau ngobrol soal ngajar ya, ngajar sama marketing atau sama usaha tuh sebenarnya kayak punya core yang sama sebenarnya, kayak soal soal manusia gitu. Jadi kayak kita nih, Betul, kayak kita mau jualan atau pemasaran hal apa gitu, kita kan harus ngerti, oh kira-kira manusia ya betul. cara bertindaknya tuh kayak gimana gitu. Oh jadi kita bikinnya kayak gini. Dan sebenarnya kalau ngajar yang ya mungkin efektif atau buat Mhm, buat si pengajarnya sendiri enak tuh, ketika memang punya kondisi untuk melihat bagaimana si, yang diajarnya tuh iya, berperilaku gitu. setuju, Jadi heeh. nggak apa ya, nggak semata-mata kita tuh cuman ngebacain materi atau nyampein Yes, materi doang gitu. Karena betul kan betul banget, kekecewaan terbesar kita tuh ketika guru, ya mungkin oknum guru, ketika ada ya mereka tuh ya sekedar menyampaikan ulang gitu, kita kayak nggak ngerasa bahwa materi itu tuh sebenarnya hidup gitu, kayak gitu sih. Mhm, iya, betul 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 banget. Iya, setuju, 100% akurat. Iya iya, dari situ Nak, eee, pertanyaan selanjutnya ini, mungkin kalau misalkan nih ada teman-teman yang mungkin pengen juga menjadi ya guru bahasa Inggris gitu, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan atau apa yang mesti dipelajari dan kira-kira gimana caranya? Oke. Sebenarnya yang pertama, temuin dulu nyamannya belajarnya kayak gimana gitu. Apakah nyamannya lewat, YouTube atau gimana gitu ya. Pahamin dulu diri sendiri tuh cara belajarnya, apakah audio visual, apakah lewat baca buku, apakah lewat diajarin orang lain dulu baru paham, apakah, eee, ya gitulah, pelajarin dulu gini, sendirinya tuh maunya gimana gitu. Pahamnya akan lebih cepet tuh dengan cara apa. Kedua, Mmm, konsisten gitu. Jadi ada waktu ya nggak apa-apa, nggak harus yang terus-terusan banget, tapi setidaknya kayak dalam 1 minggu tuh ada satu waktu kamu mendedikasikan waktu untuk, belajar bahasa Inggris, belajar hal baru gitu. Jangan selalu pikir kalau, "Ah, gue udah bisa nih," gitu, "Ah, ini mah gue udah pernah," gitu.
Karena percaya sama aku bahwa bahasa Inggris ini nggak akan pernah selesai. Bahas apapun nggak akan pernah selesai kalau kita gak terus-terusan gitu. Pasti akan ada aja hal baru yang kita pelajarin gitu. Jadi bahasa Inggris ini bukan ataupun bahasa lain ya, Ya, bukan betul. cuman hal yang bisa kita pelajarin dalam waktu yang singkat, dalam satu malam tuh nggak bisa. Itu. Ini tuh masalah pembiasaan, masalah konsistensi gitu. Jadi emang mulai aja dari sekarang gitu. Maksudnya nggak akan tahu kok kalau intensitasnya juga tinggi. Insya Allah setahun 2 tahun juga pasti bisa gitu. Jadi harus konsisten, harus yakin ke diri sendiri gitu. Kalau misalkan udah mulai enek atau gimana ya istirahat dulu aja, tapi nanti mulai lagi jangan ditinggalin gitu. Karena kamu nggak akan pernah tahu kamu bisa atau enggak kalau kamu juga setelah belajar nggak nge-challenge diri dengan cara ngajarin lagi atau ikut tes-tes kemampuan bahasa gitu, itu kamu nggak akan pernah tahu gitu. Ya, kira-kira caranya seperti itu di pekerjaan manapun memang. Betul. Iya, tadi kita jangan terlalu memporsir diri gitu, kayak latihan terus-terusan juga jangan, terus juga jangan lupa Betul. buat kenalin diri. Soalnya kan kalau kita ternyata ada si misalkan dia cara belajarnya kayak gini, kita coba tapi kok nggak cocok gitu, karena kan mungkin perlu tahu gitu cara yang cocok buat diri sendiri kayak gimana. Dan tadi betul kayak perlu konsistensi gitu ya untuk setiap bidang yang kita pengen pengen geluti gitu. Oke, Betul sekali. ya dari kembali menjadi guru nih selama kurang lebih sekarang 1 tahun, apa sih yang mungkin hal baru yang dipelajari gitu dari ya sekarang nih di tempat yang sekarang ngajar bahasa Inggris, ada nggak hal yang kayak mungkin ngerubah gitu sih? Yang ngerubah aku secara pribadi adalah balik lagi ya, aku mendengarkan dulu anak-anak bicara gitu. Dan setelah aku dengerin anak-anak bicara, aku akan coba mengerti mereka dengan cara ya pembelajaran aku harus sesuai sama anak-anak ini gitu kan. Ya. Nah, terus setelah itu cara aku berkomunikasi dengan mereka juga aku udah paham nih, oh kalau anak-anak yang macam ini aku harus sesuaiin bahasa aku kayak gitu kan. Nah, ini di-apply ke diri aku pribadi dengan artian orang lain itu ketika kita ngomong gak akan langsung ngerti. Ya. Jadi kita tuh gak bisa expect orang lain untuk langsung ngerti sama apa mau kita. Kita gak bisa expect orang lain buat langsung jadi orang yang pengertian kepada kita walaupun kita baru sekali ngomong gitu. Karena kan banyak nih zaman sekarang kayak gue udah ngomong perasaan ke lu udah kok gak ngerti-ngerti sih lu gitu atau gimana. Ya balik lagi, pertama lu udah lihat belum ini lawan bicaranya tuh kayak gimana gitu. Jangan kita yang mau dimengerti, justru kita yang harus lihat cara apa yang efektif untuk kita nyampein pesan ini ke lawan bicara kita gitu. Coba kalau misalkan kita ngomongin apa nih, terus ternyata lawan bicaranya ada disleksia atau apa gitu, yang sampai kapanpun gak akan pernah ngerti kalau cara kita menyampaikan itu kayak kita menyampaikan ke orang normal. Gitu. Itu kan, jadi itu poinnya di mana aku pribadi jadi punya banyak maklum terhadap orang lain dan terhadap diri aku sendiri. Dimana kalau orang lain aku ngasih pesan ke orang lain, aku ngasih sebuah obrolan, peringatan, apapun ke orang lain, aku gak boleh langsung yang meledak gitu karena belum tentu mereka langsung ngerti kalau gue udah meledak gitu. Jadi harus pelan-pelan dipahamin dulu nih, oh nih anak masuknya kayak gini nih orang kalau gue ngasih taunya kayak gini dia gak akan denger nih, gue harus masuknya lewat sini gitu. Jadi pahaminnya ke sana gitu dan itu akhirnya jadi apa ya, jadi bisa aku apply di kehidupan aku sehari-hari di mana aku akan lihat dulu siapa yang aku ajak ngomong, gimana caranya aku harus ngomong ke dia biar langsung masuk, biar nggak ngabis-ngabisin tenaga aku gitu. Itu adalah poinnya. Memahami bahwa ya orang tuh beda-beda gitu ya. Betul, betul. Sampai kapanpun juga kita akan, maksudnya bakal ketemu sama orang yang nggak akan
cocok sama kita gitu. Jadi emang pinter-pinternya kita aja memaklumi sesuatu gitu, jangan kayak apa-apa meledak dan kayak apa-apa tuh kayak sebel gimana gitu, itu pasti akan ada latar belakangnya gitu. Apa mungkin kita yang kurang jelas ngomongnya? Apa mungkin mereka yang nggak cocok nih obrolannya sama kita gitu kan? Itu semua bisa disesuaikan gitu. Oke, itu mungkin obrolan kita dengan tadi kalau nyebut teteh dalam bahasa bahasa Bugis itu apa? Pu, Pu. pakai pu, pu, Berarti pu, nyebutnya apa? Nisa. Punisa. Punisa, iya betul. Dari Punisa, terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai saya bertemu di episode berikutnya. Dadah. Yay, thank you. Yay. Bye. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.